Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Astia Mayasari dari Prodi Perbankan Syariah NIM 215231230 kelas 2F. Di sini saya akan menceritakan kembali mengenai Perjanjian Giyanti atau sejarah dari Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian VOC dan Kerajaan Mataram yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti dikenal juga dengan siasat VOC membelah Kerajaan Mataram. Perjanjian Giyanti dianggap menguntungkan Belanda di tanah Jawa karena Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejarah Perjanjian Giyanti bermula dari konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram. Konflik berawal dari pertikaian tiga calon pewaris Kerajaan Mataram, yakni Pangeran Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Saat itu VOC mengangkat Pangeran Pakubuwono II sebagai raja. Pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC juga memaksa Pangeran Pakubuwono II untuk memberikan mandat penunjakan raja dan petinggi kerajaan harus dengan persetujuan Belanda. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi memberikan perlawanan kepada VOC dan Pakubuwono II sebagai bentuk protes. Serangan ini membuat Pakubuwono II meninggal dunia. Sepeninggal Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi naik menjadi raja. Namun, VOC tidak mengakui status Pangeran Mangkubumi ini. Situasi semakin memanas saat VOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Surjadi atau Pakubuwono III yang masih remaja sebagai Raja Mataram. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada VOC dan Raden Mas Surjadi. Untuk meredam keserangan itu, VOC menjalankan siasat licik dengan memecah belah Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Di sisi lain, VOC juga mengirim utusan ke Pangeran Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Raden Mas Surjadi. VOC kemudian mengundang kedua orang tersebut untuk merundingkan pembagian kekuasaan. Perundingan terjadi pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan, kerjasama VOC dengan Kesultanan, dan sebagainya. Hasil pertemuan itu kemudian dituangkan dalam Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755 dan dilakukan oleh tiga pihak, yakni Pemerintah Hindia Belanda atau VOC oleh Nicholas Harting, Kasunanan Surakarta oleh Pangeran Pakubuwono III, dan Kesultanan Ngayogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Isi dari Perjanjian Giyanti tersebut adalah: 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. 2. Rakyat Kesultanan harus bekerjasama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. Yang ketiga, para bupati atau pejabat eksekutif atau gubernur harus bersumpah setia kepada VOC. Yang keempat, pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan oleh VOC. Yang kelima, Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. Yang keenam, Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 ril setiap tahunnya. Yang ketujuh, Sultan Hamengkubuwono akan memberikan bantuan jika Sultan Pakubuwono III membutuhkan. Yang ke-8, Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Yang ke-9, Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang penuh dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Dampak dari Perjanjian Giyanti tersebut adalah memecah belah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yakni Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Mimpi Kerajaan Mataram yang ingin menyatukan seluruh kerajaan di tanah Jawa pun tak terwujud karena penjajah.
Tokoh dibalik dari perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang diadakan di desa Janti Harjo ini dihadiri oleh 3 pihak, yakni VOC, Kasunanan, dan Kasultanan Yogyakarta. Para tokoh itu adalah 1. VOC yang tokohnya Nicholas Harting, yaitu Gubernur Jenderal VOC, Breton, Kapten C. Donkel, W. Fokkes, dan yang terakhir adalah Pendeta Bastani. Yang kedua, Kasultanan Ngayogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Natakusuma. Yang ketiga, Kasultanan Surakarta oleh Pangeran Pakubuwono III. Itulah sejarah perjanjian Giyanti yang dibuat VOC untuk memecah belah Kerajaan Mataram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.